Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Andika Prasetya pada channel ASN Guru, channel berbagi tutorial dan informasi terbaru. Soal nomor 1, FR gaya. Cermati beberapa pernyataan berikut ini. 1. Dapat mengubah kecepatan benda. 2. Bisa berupa dorongan atau tarikan. 3. Mampu mengubah massa benda. 4. Dapat mengubah bentuk benda. Jika di antara keempat pernyataan tersebut, pernyataan yang tepat mengenai gaya dalam fisika ditunjukkan oleh nomor titik, titik, titik. Kita ketahui teman-teman bahwasanya gaya dalam ilmu fisika adalah interaksi apapun yang dapat menyebabkan suatu benda yang bermassa, titik tekannya ini adalah yang bermassa, mengalami perubahan gerak baik dalam bentuk arah maupun konstruksi geometri atau volume ataupun bentuk seperti itu. Jadi benda yang diberi gaya itu ada dua kemungkinan, satu berubah arah, dua berubah bentuk. Kita analisis satu-satu. Yang pertama, dapat mengubah kecepatan benda. Betul, ini hubungannya dengan hukum 2 Newton terkait percepatan. Nanti balik lagi ke dua arah, yaitu GLBB dipercepat atau GLBB diperlambat. Seperti itu. Nomor 2, bisa berupa dorongan atau tarikan. Kita ketahui sendiri adalah gaya, simpelnya gaya itu adalah dorongan atau tarikan terhadap benda, gitu aja. Yang 3, mampu mengubah massa benda. Ini salah. Dalam fisika klasik, massa itu tetap. Nanti kalau kita masuk ke fisika modern atau fisika Einstein, relativitas, itu nanti ada yang namanya relativitas umum, di mana ada 3 hal. Yang pertama adalah relativitas terkait massa, relativitas terhadap waktu, dan relativitas terkait panjang, seperti itu. Tapi untuk dasarnya nomor 3 ini salah. Nomor 4, dapat mengubah bentuk benda. Betul. Tadi yang saya katakan bahwasanya benda kalau diberi gaya ada dua kemungkinan, satu berubah arah atau dua berubah bentuk. Jadi jawabannya paling tepat adalah yang C. Soal nomor 2, FR energi alternatif. Urutan perubahan energi pada pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU adalah titik, titik, titik. A. Energi panas menjadi energi kinetik menjadi energi listrik. B. Energi kimia berubah menjadi energi panas, berubah menjadi energi kinetik, berubah menjadi energi listrik. C. Energi kimia berubah menjadi energi kinetik, berubah menjadi energi listrik. Dan D. Energi kimia, energi kinetik berubah menjadi energi listrik dan berubah menjadi energi panas. Kita ketahui pada bawah gambar, itu ada bahan bakar, kemudian dipanaskan pada yang alat namanya boiler, berubah menjadi uap. Uap itu akan dialirkan kepada turbin yang menyebabkan turbin itu menjadi bergerak. Setelah turbin itu bergerak, itu akan dialirkan kepada generator di mana merubah energi mekanik menjadi listrik dan listriknya disampaikan ke rumah-rumah tetangga. Jadi perubahannya adalah dari kimia berubah menjadi panas, panas menjadi kinetik, kinetik jadi listrik. Kesimpulan jawabannya paling tepat adalah yang B. Soal nomor 3, FR organ manusia. Pada telinga tengah terdapat tulang-tulang kecil yang terangkai secara berurutan dari luar ke dalam, yaitu A. Martil landasan sanggurdi, B. Landasan martil sanggurdi, C. Martil sanggurdi landasan, D. Martil sanggurdi landasan. Jawabannya paling tepat adalah yang bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan bunyikan tombol lonceng karena channel ASN Guru setiap harinya akan mengupdate pembahasan-pembahasan soal P3K sehingga teman-teman tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan selanjutnya. Sebelumnya, terima kasih. Telinga bagian tengah terdiri dari tulang bagian kecil yang tersusun seperti pada gambar. Kita lihat pada gambar itu ada bagian-bagian telinga secara umum. Yang paling luar adalah daun telinga. Kemudian masuk sedikit ada namanya lubang telinga, kemudian ada gendang telinga, kemudian ada 3 tulang di mana ada tulang martil, tulang landasan, kemudian sanggurdi, kemudian ada rumah siput, kemudian ada setengah lingkaran, kemudian ada saluran etnasius dan lain sebagainya. Pada bagian tengah terdapat 3 tulang kecil yang terangkai yaitu martil, landasan, sanggurdi. Jawabannya paling tepat adalah yang A. Pada gambar itu terlihat yang pada warna biru. Hammer, martil, anvil, landasan, stylus, sanggurdi.
Soal nomor 4, sistem pernapasan. Ketika bernapas, umumnya masuk ke dalam tubuh kita melalui. Kita ketahui bahwasannya saluran pernapasan terlihat seperti gambar. Itu secara lengkap itu ada rongga hidung, kemudian masuk ke faring, kemudian masuk lagi ke laring, kemudian trakea, percabangan itu namanya bronkus, masuk sedikit lagi namanya bronkeolus, dan tempat di mana pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida itu namanya alveolus. Jadi jawabannya paling tepat adalah yang D. Udara itu melalui hidung, kemudian laring, kemudian trakea, kemudian bronkus, alveolus, dan pembuluh darah. Soal nomor 5, FR gaya. Di antara contoh berikut yang termasuk contoh gaya gesek yang menguntungkan adalah titik, titik, titik. Ingat di sini, gaya gesek itu ada dua. Yang pertama menguntungkan, yang kedua adalah yang merugikan. Yang menguntungkan adalah di mana kita menggunakan gaya gesek itu untuk kehidupan sehari-hari. Kita cek. A. Gaya gesek antara kaki dan permukaan jalan. Ya, ini betul. Jawabannya yang A. Yang B. Gaya gesek antara mesin dan kopling. Ini salah. Ini menyebabkan mesin cepat aus atau gundul. C. Gaya gesek air laut dengan kapal. Ya, salah. Ini menyebabkan plat pada kapal akan menjadi lebih tipis. Dan D. Gaya gesek rel baja dengan roda. Ini juga termasuk yang merugikan. Jadi jawabannya paling tepat adalah yang A. Soal nomor 6, FR sistem pernapasan. Urutan proses inspirasi pada pernapasan dada yang tepat adalah titik, titik, titik. Ingat di sini teman-teman, kita ketahui bahwasannya kalau inspirasi intinya itu udara adalah masuk. Bagaimana proses udara itu masuk? Itu berawal dari kontraksi antar otot tulang menyebabkan tulang rusuk terangkat. Jika tulang rusuk terangkat, maka rongga dada membesar. Secara teoritis, jika volumenya membesar, maka rongga paru-paru mengembang dan menyebabkan tekanan di dalam paru-paru itu mengecil. Jika tekanan udara di dalam paru-paru itu mengecil, sedangkan tekanan di luar paru-paru itu membesar, maka menyebabkan udara yang di luar dari paru-paru masuk melalui sistem pernapasan ke paru-paru. Jadi jawabannya paling tepat adalah yang A. Soal nomor 7, FR Archimedes, gaya angkat. Sebuah batu besar yang diangkat dari bawah air terasa agak ringan. Namun setelah batu itu terangkat di atas tanah akan dipindahkan, batu itu terasa berat. Hal ini dikarenakan titik, titik, titik. A. Besarnya gaya gravitasi pada batu berbeda saat di dalam air. B. Adanya gaya dorongan ke atas oleh air terhadap batu. C. Massa batu mengalami peningkatan ketika dianggap di atas tanah. D. Volume batu berada di dalam air lebih ringan dibanding dengan berada di atas tanah. Kita ketahui bahwasannya prinsip Archimedes itu adalah gaya yang disebabkan oleh air dikarenakan air itu dipindahkan oleh benda yang masuk. Rumus Archimedes itu adalah F sama dengan rho GV. Rho adalah massa jenis air yang dipindahkan. G adalah gravitasi, di mana gravitasi itu adalah tetap. Dan H rho GV. V adalah volume. Volume adalah banyaknya air yang dipindahkan. Jadi jawabnya paling tepat adalah yang A. Archimedes itu adalah gaya dorong ke atas air terhadap batu karena batu itu memindahkan volume air tertentu. Soal nomor 8, FR bunyi. Yang merupakan sifat bunyi adalah titik, titik, titik. Mari kita bahas setiap poinnya. 1. Dapat merambat melalui zat padat. Betul. Bunyi merupakan gelombang mekanik di mana gelombang yang membutuhkan medium. Terkait medium, semakin rapat medium maka bunyinya semakin cepat. Kita ketahui bahwasanya medium udara, cair, dan zat itu paling renggang adalah udara. Berarti bunyi itu paling lambat melalui medium udara. Namun kita ketahui antara udara dengan zat padat itu rapatnya lebih rapat zat padat sehingga bunyi itu lebih cepat merambat pada zat padat. Jadi kalau urutan dari kecepatan bunyi berarti yang paling lambat adalah melalui medium zat udara, yang kedua adalah zat cair, yang ketiga adalah zat padat. Nomor 2, dapat merambat ruang hampa. Salah. Poin 2 ini merupakan ciri-ciri gelombang elektromagnetik. Seperti itu. 3. Frekuensi yang dapat didengar manusia adalah 20 sampai 20 ribu Hz. Betul.
Frekuensi tersebut merupakan frekuensi dari gelombang audiosonik atau gelombang yang dapat diterima oleh telinga manusia. 4. Merambat melalui zat cair. Ini benar sekali seperti yang dijelaskan tadi bahwasanya bunyi merupakan gelombang longitudinal tipe mekanik. Seperti itu. Jadi jawabannya paling tepat adalah yang A. Silakan dilihat di gambar yang sudah saya tampilkan. Soal nomor 9, FR hukum Newton. Perhatikan beberapa peristiwa berikut ini. Peristiwa yang menunjukkan hukum Newton 3. Hukum Newton 3 itu terkait aksi reaksi. Ciri-cirinya ada 4. 2ABG. Itu ada pada video saya sebelumnya. Kalau nggak salah video-video awal selanjutnya itu saya jelaskan secara tepat, lengkap, dan sebagai detail. 2. Terjadi pada dua benda. A. Arahnya berlawanan. B. Besarnya sama. Dan G. Pada garis lurus. Seperti itu. Kita cek satu-satu. Tangan terasa sakit memukul dinding. Betul. Ini terkait gaya aksi reaksi. 2. Ujung kaki terasa sakit ketika menendang bola. Betul. Bedanya poin 1 sama 2 itu 1 menggunakan tangan, 2 menggunakan kaki. Intinya sama konsepnya, yaitu aksi reaksi. 3. Buah jatuh, bergerak, jatuh bebas ke bawah. Salah. Ini terkait hukum 2 Newton, terkait percepatan. 4. Senapan terdorong ke belakang saat menembak. Betul sekali. Ini terkait gaya aksi reaksi. Jadi jawabannya paling tepat adalah yang B. 1, 2, dan 4. Karena 3 itu kalau buah jatuh ke bawah itu namanya GLBB dipercepat. Itu masuk ke hukum 2 Newton terkait percepatan. Soal nomor 10, FR gelombang. Alat pelindung cahaya ya pada kacamata las berfungsi untuk mencegah bahaya titik. Kita ketahui bahwasanya pada pengelasan itu suhu yang digunakan lebih dari 1500 hingga 1600 derajat Celcius. Pada suhu tersebut sudah menciptakan gelombang ultraviolet, di mana salah satu dampak ultraviolet adalah bisa membahayakan mata. Intinya itu teman-teman. Jadi jawabannya paling tepat adalah yang